Jumpa lagi dengan gua Inas and Zubir. Guys, baru aja kita melihat episode perseteruan antara Rizik Syihab dengan Nikita Mirzani yang seru banget. Dimana Nikita yang mungkin lagi kesel banget lantaran bandara Suta lumpuh karena adanya untel-untelan fans Rizik Syihab yang ternyata juga nggak peduli protokol kesehatan COVID-19. Tapi sebelum kita lanjutin guys, kasih lewat dulu yang satu ini. Kita lanjutin guys. Beredar juga video Nikita Mirzani yang menyebut Habib tukang obat dan viral, lalu membuat anak buah Rizik Syihab berang. Ini video Nikita Mirzani. Jadi si Rizik pulang hari ini. Jakarta macet gitu. Dia siapa sih bikin macet? Habib itu Kang Obat. Ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja Kang Obat berarti itu. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Gila kalian ini semua. Guys, ternyata bukan hanya anak buah Rizik Syihab yang berang, tapi Rizik Syihab sendiri juga berang. Lalu balik nyerang dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu lonte, yang dilalahnya diucapkan dalam acara yang sangat sakral, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini videonya. Ada lonte hina Habib. Wow. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Yeay. Saudara, lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Udah dah, jangan diterusin dah. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomongnya. Kira-kira jelas gak? Lanjut. Oke guys, kita lanjutin. Kalau benar Rizik Syihab adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mulia dari manusia biasa, maka insya Allah akan dijaga lisannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang terjadi guys, Rizik Syihab malahan mengumbar caci maki dengan umpatan lonte yang patut kita duga ditujukan kepada Nikita Mirzani, dan kemudian juga mengumandangkan nyanyian revolusi yang patut kita duga adalah hasutan untuk berbuat makar. Toh acara yang seharusnya hikmat malahan dibuat hingar-bingar kayak panggung dangdutan. Akhirnya gua bertanya-tanya nih, apakah benar Rizik Syihab keturunan Nabi Muhammad?
seorang Syekh Asim Al-Hakim, Imam Masjid Jeddah, dan juga seorang pendakwah yang berasal dari Arab Saudi mengatakan, tidaklah benar bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi derajatnya atau lebih mulia dari manusia biasa. Ini videonya. Is there a basis for assuming, true or false, being an Arab makes you a better Muslim? Being a descendant of the Prophet makes one a more righteous person that's bound for paradise? No, this is wrong. The Prophet stated himself, alayhi salatu wasalam, in a number of authentic hadiths, that so and so claim that they are part of me and they are my allies. By Allah, this is not true. He addressed even his closest relatives. He said, Safiyyah bint Abdul Muttalib, his aunt, ask from me whatever you want, money-wise, because in this dunya I can give you. Because on the day of judgment, I cannot benefit you at all. O Abbas ibn Abdul Muttalib, my uncle, ask whatever you want from me, because on the day of judgment, I cannot help you. O Fatima, the daughter of Muhammad, ask from me whatever you wish, because on the day of judgment, I cannot help you at all. So this illustrates clearly that being a descendant of the Prophet ﷺ has no value at the sight of Allah, none whatsoever. However, we as normal people are supposed to be kind to them for their relationship to the Prophet ﷺ, not to give them any kind of supremacy or power or obedience. Yeah. In some countries, like the subcontinent in India and elsewhere, if a person is a Sayyid, he claims that he has powers over everyone else and he has the right to be obeyed. And it's like Simon says, I'm the descendant of the Prophet. Yeah. And this is totally bogus. This is not true. It's not related to Islam, none whatsoever. Good. Thank you for clarifying that misconception. Nah, jelaskan kalau keturunan Nabi Muhammad yang disebut Habib adalah manusia biasa yang bisa berbuat dosa juga. Syekh Asim Al-Hakim mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad tidaklah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan tersebut hanya bisa didapat melalui amal kebaikan dan ibadahnya saja. Selain itu, Muslim juga nggak wajib untuk patuh kepada Sayyid dan Habib. Kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk beliau semata dan enggak diturunin secara turun-temurun kepada anak cucunya. Kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut hanya dianugerahkan kepada nabi-nabi saja, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dan enggak ada lagi nabi-nabi setelah itu, sehingga anak-anak lelaki beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika masih kecil. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dan karena keadilannya tersebut maka kemuliaan seseorang hanya dapat diperoleh melalui amal dan ibadahnya saja dan bukan karena keturunan. Sedangkan anjuran memuliakan Habib adalah budaya feodal, yakni golongan bangsawan yang harus dimuliakan oleh rakyat jelata. Apakah Islam menuntun umatnya untuk bermental seperti itu? Tidak, bukan? Dalam situs www.abdullahyahya.com dikatakan bahwa ada sekelompok orang yang meyakini diri mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, atau istilahnya adalah Sayyid, atau yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Habib. Dan sangat keliru jika Sayyid atau Habib ini dikatakan lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya dari manusia lainnya. Di situs tersebut menceritakan bahwa pada masa Kekaisaran Ottoman di Turki, banyak orang membeli atau memalsukan identitasnya untuk mendapatkan Sayyid dengan tujuan memperoleh keringanan pajak. Di Indonesia sendiri, banyak pelajar Islam asli Indonesia akan sujud dan mencium tangan Habib meskipun Habib tersebut bukanlah seorang muslim yang taat. Ironisnya, Nabi Muhammad sendiri
tidak memiliki anak laki-laki yang menurunkan keturunan, hanya seorang anak perempuan yakni Fatimah. Namun banyak Sayyid atau Habib yang menggunakan keturunan patrilineal dalam silsilah keluarga mereka yang memaksakan untuk menghubungkan mereka dengan Nabi. Salah satu dalil yang digunakan untuk anjuran memuliakan Sayyid atau Habib adalah Ahlul Bait. Tapi yang menjadi persoalan adalah terdapat beberapa pendapat tentang Ahlul Bait ini. Sebagian berpendapat bahwa Ahlul Bait paling akhir adalah cucu Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Ahlul Bait mencakup seluruh muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesama muslim selalu menjadikan muslim lainnya sebagai saudara. Jadi kalau gua lebih sepakat dengan mengatakan bahwa Ahlul Bait itu adalah muslim yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah yang justru harus kita muliakan. Memuliakan Habib secara berlebihan seperti video ini justru akan mencelakakan pengikutnya, menjadi musyrik karena mengkultuskan Habib menjadi orang suci. Berikutnya, seorang peneliti dan penulis di zaman Hindia Belanda, yakni Van den Berg, yang menulis hasil penelitiannya tentang keturunan Arab di Indonesia, mengatakan bahwa di masa itu orang-orang Arab yang naik ke kapal dan berlayar ke Indonesia selalu mengganti nama mereka pada saat dicatat di atas kapal. Sehingga kemungkinan adanya seseorang yang bukan keturunan Nabi Muhammad lalu mengganti namanya menjadi seolah-olah keturunan Nabi Muhammad sangat bisa terjadi. Misalnya saja, pada saat itu ada seseorang yang bernama Umar Thoyyib. Kemudian ketika naik ke kapal mengganti nama menjadi Usman Shihab. Who knows? Nah, fake identity ini terus berlanjut dibawa oleh keturunan mereka berikutnya, sehingga keturunan orang-orang Arab yang menggunakan fake identity Sayyid atau Habib ini merasa diri mereka keturunan Nabi Muhammad. Pada masa Hindia Belanda belum ada yang namanya kartu identitas atau KTP, maka fake identity ini mustahil untuk dilacak dan diungkap identitas jati dirinya. Jadi nggak salah kalau Nikita Mirzani mewacanakan pemeriksaan DNA Rizik Syihab. Sampai jumpa di episode berikutnya.